Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizal Anugrah Akbar dari kelas IF 603. Di sini saya akan mempresentasikan soal UAS dari mata kuliah IoT saya. Di sini membuat atau menggambarkan tentang penerapan IoT yang ada di sekitar kita. Dan saya memilih untuk menerapkan IoT di lingkungan tempat kerja saya. Di lingkungan kerja yang modern yang ada di zaman sekarang ini hampir semua tempat mempunyai sistem IoT. Apalagi di tempat kerja yang berjalan di bidang IT seperti tempat kerja saya saat ini. IoT ini memberikan banyak manfaat seperti efisiensi energi, keamanan fisik, dan pengawasan kondisi yang secara real time. Sistem Smart Office dan Server Room Monitoring dipilih karena merepresentasikan kebutuhan nyata industri saat ini. Di tempat kerja saya, stabilitas infrastruktur IT dan efisiensi operasional adalah prioritas yang utama. Beberapa sistem IoT yang diterapkan di kantor saya meliputi ada perangkat router sebagai server yang meneruskan ke jaringan publik, dengan PC untuk memonitoring semua jaringan IoT, tablet atau handphone untuk memonitoring IoT melalui jaringan nirkabel, akses point untuk menghubungkan perangkat nirkabel seperti tablet atau handphone tadi ke jaringan IoT-nya, dengan switch untuk menghubungkan PC, akses point, dan jaringan IoT ke server menjadi satu jaringan. Selanjutnya untuk perangkat-perangkat IoT-nya adalah ada home gateway sebagai gateway semua perangkat IoT, smoke detector sebagai pendeteksi asap yang ada di sekitar sensor tersebut, sirine sebagai alarm jika ada masalah, dan di project ini sebagai alarm jika adanya asap. Lalu temperatur monitor untuk memonitoring suhu dan memberi isyarat ke AC untuk menghidupkan atau mematikan AC di suhu-suhu tertentu. Smart door untuk pintu otomatis yang bisa dikendalikan dari remote untuk mengunci atau membuka kuncinya. Motion detector untuk mendeteksi adanya gerakan di sekitar sensor. Dan webcam untuk memantau lingkungan di sekitar, like untuk menyala jika ada sinyal gerakan dari motion detector. Berikut adalah simulasi Smart Office di Cisco Packet Tracer saya. Di sini ada router yang seperti yang disebutkan tadi sebagai gateway ke publik. Ini ada switch menghubungkan semua jaringan ke menjadi satu server, satu jaringan. Di sini ada access point dan tablet. Tablet terhubung ke access point supaya bisa memonitoring tanpa adanya kabel. Di sini ada PC admin sebagai admin monitoring. Di sini home gateway sebagai gateway semua jaringan, semua IoT, gateway-nya ke sini. Di sini kita ibaratkan sebagai ruang server. Di sini ada smoke detector, ada sirine. Sirine akan menyala jika smoke detector mendeteksi adanya asap. Temperatur monitoring, monitor temperatur ini untuk memberi isyarat ke AC di suhu tertentu dia akan menyala dan di suhu tertentu dia akan mati. Untuk di lobby di sini ada door atau smart door atau pintu. Pintu lobby ada motion detector di sini untuk membuka dan menutup pintu otomatis, dan webcam untuk eh, memantau sekitar. Bisa juga untuk memantau orang-orang yang lewat pintu. Di ruang kerja ini ada motion detector juga, ada dua lampu, dan ada AC. Di sini konfigurasinya jika ada motion detector
mendeteksi ada gerakan, maka lampu akan hidup otomatis dan AC juga akan hidup. Di sini suhu tadi di AC akan hidup sirine. Ya, dari home gateway ini memberikan pancaran WiFi nirkabel kecuali ke webcam ya. Karena webcam itu lebih baik menggunakan kabel supaya lebih jaringannya lebih kuat daripada WiFi. Dan selain ini menggunakan nirkabel semua menggunakan WiFi. Di sini home gateway ini ada konfigurasi IP. Pertama kita menyeting IP internetnya atau IP dari router. Di router saya menggunakan IP 192.168.1.1 dengan netmasknya 24/24. Home gateway-nya saya beri IP 1.2 dan DHCP server dari home gateway 2.1. Ini adalah subnet network untuk perangkat-perangkat IoT. Dengan wireless-nya saya aktifkan default saja. Ya, di sini bisa dilihat sebagai gateway ke publiknya. Ada static IP di gigabit ether satunya 1.1/24. Di switch tidak ada konfigurasi karena hanya meneruskan IP saja. Lalu di PC juga kita menyeting IP satu network dengan router tadi. Di sini saya menggunakan 1.10 dan gateway-nya 1.1. Lalu di access point juga hanya menyeting SSID saja. Di sini cuman meneruskan dari tablet ke router. Ya, di sini kurang lebih kalau di perangkat IoT-nya hanya menyeting di deck wireless, kita menyambungkan SSID yang sama dengan home gateway, lalu akan otomatis mendapat IP satu network dengan DHCP server yang ada di home gateway tadi. Kurang lebih seperti itu di semua perangkat IoT-nya, otomatis mendapat default gateway juga. Lalu di IoT server kita checklist home gateway. Lalu jika semua sudah berhasil, kita bisa memonitoring dari PC admin ini dengan masuk ke web browser. Masuk web browser, lalu kita memanggil IP home gateway-nya saja. 1.2. Sini login ke home gateway. Nah, di sini otomatis muncul semua perangkat IoT-nya yang terhubung ke home gateway. Ada smoke detector di ruang server, ada sirine di ruang server, AC ruang server, pintu lobby, motion detector lobby, lampu kerja di 1 dan lampu kerja 2, motion detector di ruang kerja, AC di ruang kerja, temperatur di ruang server, dan webcam di lobby. Di sini juga kita bisa menyeting beberapa condition, seperti ini contohnya. Di ruang kerja, ketika off, kondisinya ketika ruang kerja ada gerakan dari motion detector di ruang kerja ada gerakan, tidak ada gerakan, maka lampu kerja 1 dan lampu kerja 2 serta ruang AC-nya mati. Jika lalu di sini ada ruang kerja on juga. Ini kebalikan dari ruang kerja off.
Jika ada motion detektornya on, maka lampu 1, lampu 2, dan AC-nya maka akan aktif. Lalu untuk di pintu lobi, di sini ada dua kondisi juga. Ketika ada motion detector menyala, maka jika motion detector tidak nyala, maka pintu lobi akan terkunci. Jika motion detektornya nyala, maka maka akan terbuka pintunya. Lalu ada AC di ruang server juga. Jadi di ruang server, jika temperatur ruang servernya menunjukkan lebih dari 28 derajat Celcius, maka akan otomatis menyalakan AC di ruang server untuk mendinginkan kembali. Dan jika temperaturnya sudah di bawah suhu 24 derajat, maka AC akan otomatis mati. Dan selanjutnya ada sirine server. Jika terdeteksi ada asap, maka sirine akan menyala. Ya, kurang lebih seperti itu di kondisinya. Kita setting kondisinya. Lalu kita tes simulasi untuk motion detektornya. Kita pencet klik tahan ALT. Lalu kita coba gerakan di sini, maka lampu otomatis nyala. Di sini juga. Pintu otomatis terbuka jika ada gerakan. Ini tidak ada gerakan, maka lampu akan mati. Jika ada gerakan, lampu menyala dan AC juga menyala. Ini pintu terbuka, hijau artinya terbuka. Jika tidak ada gerakan, maka dia akan merah, ya, merah lagi. Ya. Kurang lebih seperti itulah simulasi IoT dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.